Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Risalatul Muawanah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Kurban 1441 Hijriah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika bil hazri minal mira'i wal jadali fa innahuma yughirani as-sudura wa yuwahhishani al-quluba wa yuwallidani al-adawata wal baghdha. Wa 'alaika bil hazri minal mira'. Hendaklah engkau, hai saudaraku, waspada daripada mira, wal jidal, dan waspada daripada jidal. Jadi mira dan jidal ini ada yang mengartikannya sama, ada juga para ulama ahli lughat yang membedakan. Ada yang bilang mira ini yaitu satu perdebatan, berdebat yang tujuannya untuk membela dirinya, untuk membela pandangannya sendiri. Jidal yaitu diskusi atau debat yang tujuannya untuk mencari kebenaran, bukan membela diri. Asalnya memang membela diri, membela pendapatnya, orang lain juga membela pendapatnya, namun ujungnya untuk mencari satu kebenaran. Itu namanya jidal. Dalam Al-Quran sering wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara terbaik. Jadi di sini beliau musannif rahimahullah mengajak kita untuk meninggalkan mira dan jidal, meninggalkan perdebatan. Atau mira ini bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia debat kusir. Jidal bisa kita artikan sebagai diskusi. Dua-duanya dianjurkan untuk ditinggalkan. Kenapa? Fa innahuma yughiranis sudura. Karena bahwa sungguh keduanya, mira, debat kusir dan diskusi itu yughiranis sudura. Itu wagara itu membuat panas oleh keduanya akan dada. Jadi kalau kita wayuwahishanil qulub, dan membuat liar oleh keduanya akan hati-hati. Jadi menimbulkan ketidaksenangan antara dua orang yang berdiskusi. Wayuwallidanil adawata wal baghdha, dan melahirkan oleh keduanya mira dan jidal tersebut akan adawat wal baghdha, akan permusuhan dan kebencian. Pada dasarnya berdebat, diskusi tujuan untuk mencari kebenaran, baik dan boleh dilakukan kalau memang niat untuk mendapatkan kebenaran. Tetapi manakala diskusi itu sudah berubah menjadi debat kusir, di mana orang yang ikut berdebat misalkan sudah keluar dari judul pembahasan, sudah mulai menyerang pribadi-pribadi, bukan lagi fokus kepada hal yang didiskusikan, ketika itu perdebatan itu dilarang. Kenapa? Fa innahuma, karena keduanya biasanya itu akan membakar dada, yuwaghirani, menyalakan akan dada, menyalakan, membuat dada panas, membuat hati-hati saling tidak akur, jadi benci. Wayuwallidan, keduanya bisa menimbulkan permusuhan dan saling benci. Nah, itu alasannya ketika dari satu debat menghasilkan hal-hal yang seperti ini, maka ketika itu diskusi dianjurkan untuk ditinggalkan. Namun dalam kondisi tertentu kadang kedua-dua pihak memang tujuannya untuk berdiskusi, mencari satu kebenaran, membahas suatu masalah yang belum ada titik temu, supaya ada titik temu, itu boleh-boleh saja. Ini, fa in maraka au jadalaka muhiqqun fa alaika bil qabuli minhu. Fa in maraka, maka jika mendebat akan dirimu, au jadalaka, atau bermujadalah, berdiskusi kepadamu, muhiqqun, oleh orang yang benar, fa alaika bil qabuli minhu, maka hendaklah engkau menerima darinya. Ketika kita berdiskusi, berdebat dengan seseorang, ternyata dia benar, hendaklah kita terima kebenaran itu. Li'annal haqqa haqqu ayyutba. Li'annal haqqa, karena bahwa sungguh kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Karena kebenaran itu mesti diikuti dimanapun datangnya, walaupun dari lawan diskusi sekalipun. Itu kalau tujuan awal kita memang untuk mencari kebenaran.
Aw mubtilun fa alaika bil i'radi anhu. Mubtilun kita atah kepada muhikun. Fa in maraka, jika mendebat akan dirimu atau berdiskusi denganmu oleh mubtilun, oleh orang yang salah. Fa alaika bil i'radi anhu, maka hendalah engkau bil i'rad, berpaling darinya. Tinggalkan dia. Kalau kita lawan debat kita, memang dia dalam kesesatan. Itu mestinya kita berpaling. Karena nanti susah, dia tidak bisa menerima kebenaran, malah menimbulkan permusuhan dan kebencian. Maka debat nggak usah dilanjutkan. Li'annahu jahilun wallahu ta'ala yaqul. Karena orang yang dalam kebatilan itu orang yang jahil, orang yang bodoh. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dianya Allah, wa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil. Jadi kalau kita berdiskusi atau berdebat dengan orang yang benar, ikutilah kebenaran yang dia katakan. Kalau dia berada di pihak yang salah, maka berpaling, tinggalkan debat. Artinya dalam dua kondisi debat tetap tidak diperpanjang. Kalau memang dia benar, langsung kita ikuti kebenarannya. Kalau dia salah, kita tinggalkan. Jadi diskusi tidak berlanjut sehingga menimbulkan kebencian dan permusuhan. Wa alaika bitarkil mizahi ra'san, dan hendalah engkau hai saudaraku bitarkil mizah, meninggalkan bergurau, ra'san sama sekali, tinggalkan sama sekali bergurau, bercanda. Fa in mazahta nadiran ala niyati tatyibi qalbi muslimin fala takul illa haqqan. Fa in mazahta, maka fa in mazahta nadiran, maka jika engkau bergurau, nadiran hal keadaan engkau yang bergurau itu jarang-jarang, ala niyati tatyibi qalbi muslim, dengan niat menyenangi hati seorang muslim, fala takul illa haqqan, maka janganlah engkau katakan kecuali kebenaran. Anjurannya bergurau hendaklah ditinggalkan sama sekali. Kalaupun kita bergurau kadang-kadang dengan tujuan menyenangi teman, hiburan, nah maka tetap jangan kita katakan dalam gurauan itu melainkan kebenaran. Nah, jadi tidak ada kebohongan, bukan bergurau dengan cara berbohong, kepengen membuat teman tertawa, tapi dengan dusta, itu tetap tidak dibolehkan. Tetap harus kita katakan kebenaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la tu'iduhu maw'idatan fatakhlafah. Wa la tumari akhaka, janganlah engkau mendebat akan saudaramu. Wala tumazihu, jangan engkau bergurau akannya. Wala ta'iduhu, jangan engkau janjikan akannya saudara, mau'idatan, akan satu janji. Fatakhlifahu, maka engkau mengingkari akannya janji. Jadi kata Nabi, janganlah kita mendebat saudara kita. Nah, artinya takut menimbulkan permusuhan atau kebencian. Jangan pula mengguraui dia. Jangan pula kita janjikan satu janji kemudian kita menyalahinya. Artinya bergurau tetap boleh, cuma dalam kategori kebenaran. Jadi Nabi, kalau kita baca-baca cerita, Nabi juga sering bergurau. Namun gurauan Nabi itu dalam kebenaran. Pernah kita dengar cerita misalkan Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, saya akan memboncengi kalian di atas anak unta. Kan kaget sahabat yang mendengar, kaget, kok mau dibonceng di atas anak unta? Ya kata Nabi, ya semua unta itu anak. Unta tua sekalipun dia tetap anak, ada ibunya. Semacam kata Nabi, la yadkhulul jannah ajuz, tidak akan masuk surga oleh orang yang tua. Artinya maksud Nabi, ketika orang masuk surga, orang akan muda kembali. Nah, wa alaika bi ijlalil muslimin wa tawqirihim la siyahma ahlal fadli minhum kal ulama was sulaha was syurafa wa man lahu syaibatun fil Islam. Wa alaika, hendalah engkau wahai saudaraku bi ijlalil muslimin, memuliakan orang-orang muslimin, wa tawqirihim, menghormati mereka.
Wa alaika hendaklah engkau wahai saudaraku biijlalil muslimin, memuliakan orang-orang muslim semuanya, wa tauqirihim, menghormati mereka. Jadi anjuran untuk menghormati semua orang-orang muslim. Semua orang pengen dihormati, dihargai. La siyama ahlal fadli minhum. Lebih-lebih lagi orang yang ahlil fadli, orang yang mempunyai kelebihan di antara mereka. Kalau ulama, seperti para ulama, orang-orang yang berilmu, wasulaha, orang-orang yang saleh, wasyurafa, orang-orang yang mulia, tokoh-tokoh masyarakat, semuanya harus kita hormati. Waman lahu syaibatun fil Islam. Dan orang-orang yang waman lahu, dan orang-orang yang baginya orang itu ada syaibah dalam Islam. Jadi syaibah ini bisa kita artikan, syaibah itu beruban, rambut putih. Artinya waman lahu syaibah, orang-orang yang baginya orang itu udah putih rambut dalam Islam. Orang-orang tua, orang-orang yang duluan berada dalam keislaman. Arti orang tua itu pasti dia lebih lama dalam Islam, otomatis akan lebih banyak amalnya, lebih banyak kebaikannya, maka pantaslah untuk dihormati. Waman lahu, dan orang-orang yang punya orang itu punya uban dalam Islam. Kalau arti bahasa syaibah, uban, maksudnya dia sudah tua, sudah berumur panjang, sudah lama dalam Islam, harus dihormati. Mungkin sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.